Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus ke tempat ia sedang mengajar. Mereka berdiri di luar, lalu menyuruh orang memanggil Yesus. Waktu itu ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepada Yesus, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku?" Yesus memandang orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu, lalu berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat pagi. Saya suatu kali merenungkan mengenai kegiatan-kegiatan. Ternyata luar biasa. Oleh karena setiap hari waktu itu diisi dengan kegiatan yang jumlahnya tidak terhitung. Ada kegiatan pribadi, ada kegiatan bersama, ada kegiatan yang dilakukan di keluarga-keluarga, di rumah, di sekolah, di kampus, di tempat bekerja. Di tempat bekerja ini pun kalau kita lihat lebih dekat lagi banyak sekali. Lalu juga ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam gereja. Entah itu di lingkungan Legio Maria, wanita Katolik, stasi, wilayah, dan kelompok-kelompok yang lain. Menarik juga oleh karena bahkan orang yang dibilang sudah pensiun itu juga masih berkegiatan. Kegiatannya ada begitu banyak. Banyak jumlahnya, banyak macamnya. Saya merenungkan apa hubungan kegiatan-kegiatan itu dengan kehendak. Yang namanya kehendak, meskipun tidak kelihatan, tetapi pengaruhnya besar. Saya percaya bahwa kegiatan-kegiatan itu lahir dari sebuah kehendak. Ada kegiatan yang baik, ada juga kegiatan yang kurang baik. Ada kegiatan yang baik dan tidak disadari, ada juga kegiatan yang kurang baik dan tidak disadari. Luar biasa. Kegiatan luar biasa, tetapi juga luar biasa oleh karena kalau kita renungkan, semua kegiatan itu sebenarnya lahir dari kehendak. Kita pertajam lagi soal kehendak ini. Kegiatan-kegiatan yang hidup itu, kalau mau jujur direnungkan, sesungguhnya lahir dari kehendak siapa? Yesus berkata, "Inilah saudara-saudaraku, yaitu yang melakukan kehendak Allah." Sederhana. Kalimatnya singkat, mudah dipahami. Inilah saudara-saudaraku, yaitu yang melakukan kehendak Allah. Ini bisa untuk merefleksikan, untuk merenungkan apakah kegiatan-kegiatan yang ada di dalam hidup kita, di keluarga kita, di masyarakat kita, dimanapun,
sungguh mengungkapkan bahwa itu lahir dari kehendak Allah. Saudara sekalian terkasih, juga saya renungkan mengenai bagaimana caranya supaya kita semakin dimampukan mengenali kehendak Allah. Tidak lain adalah bahwa kita harus semakin dekat dengan sabda Tuhan. Namanya juga kitab suci. Kitab suci, suci karena isinya sabda Tuhan. Suci karena isinya adalah kehendak Allah. Kita bersyukur bahwa kita mendapatkan ada begitu banyak kemudahan untuk semakin dekat dengan kitab suci sabda Tuhan. Mudah-mudahan sabda Tuhan yang kita terima sungguh kita perhatikan sebaik-baiknya. Entah sabda Tuhan yang dibawakan oleh pemimpin kegiatan di lingkungan dan seterusnya, entah sabda Tuhan yang dibawakan ketika misa atau kegiatan yang lain, juga sabda Tuhan yang kita baca, kita renungkan sendiri, entah lewat HP, entah langsung, pokoknya sabda Tuhan. Sabda Tuhan membantu mencerahkan kehendak yang menghidupi sehingga lahir kegiatan. Kita mau menjadi orang yang dekat dengan Yesus, kita mau menjadi orang yang akrab dengan Yesus, menjadi saudaranya Yesus, dan Yesus dengan gamblang mengatakan kepada kita, ini cirinya seorang yang mau dekat, mau menjadi saudara Yesus, yaitu yang melakukan kehendak Allah. Tuhan memberkati.